Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Sekarang sudah malam yang ke-9 atau kita sudah melaksanakan puasa sebanyak 8 hari. Jadi kalau kita melaksanakan qiyam Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan amal di malam bulan Ramadan, dia sholat tarawih, dia sholat malam, dia zikir, maka imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, niscaya kita akan selamat dunia wal akhirah. Bapak dan Ibu sekalian, sering kita mendengar bahwa selama bulan Ramadan kalau kita berpuasa, atau tadi kita sampaikan bahwa ketika kita melaksanakan amalan di malam-malam bulan Ramadan selama sebulan penuh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Dosa itu banyak Bapak dan Ibu. Kita mungkin sehari-hari banyak melakukan dosa. Jadi sekarang pertanyaannya, dosa yang mana yang dihapus oleh Ramadan? Apakah seluruh dosa yang kita buat, yang kita lakukan di dalam kehidupan ini bisa dihapus oleh Ramadan? Karena sebagian orang hari ini Bapak dan Ibu membayangkan, yang membayangkan nyobui dosa sebalik bulan, kemudian nyopuaso sebulan. Ya, puasanya lelok sebulan, kemudian malam-malamnya qiyam Ramadan. Ada dalam bayangannya nanti tiba di akhir Ramadan adalah rahasia. Nasarubu tambe den. Kan itu. Ada yang terbayang dak model itu enggak? Beko kok mati wa menjelang rayo atau mati wa sesudah rayo, nasarubu tambe den. Batu. Karena adalah sudah puasa. Adalah sudah qiyam Ramadan. Nabi mengecek model itu. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah diampuni oleh Allah dosa-dosa yang terdahulu. Kalau berhasil dan kok mati dan sarugo tampil. Betul. Bapak dan Ibu sekalian, dosa kok banyak dan cara menghapusnya pun bermacam-macam. Dan tidak seluruh dosa itu bisa terhapus Bapak dan Ibu. Ya, maka Nabi mengatakan kepada kita, ya, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapus dosa. Selama dosa yang lakukan bukan dosa besar. Itu. Jadi kalau yang kata apuinya adalah dosa-dosa kecil, Bapak.
Nah, tapi kalau dosa-dosa besar tidak tapui di kuasa awak. Ya. Makanya banyak orang berbuat dosa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina iza fa'alu fahisatan. Orang-orang yang mereka berbuat fahisatan. Fahisatan perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan dosa. Au zalamu anfusahum, atau melakukan aniaya ke dirinya seorang. Ya, menganiaya dirinya sendiri. Zakarullah, kemudian ingat kepada Allah. Ya, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian minta ampun akan dosa-dosa mereka. Jadi ada manusia kok dosa yang kita buat kok ada yang memang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca roh fastaghfaru li dzunubihim. Itu minta ampun akan dosa-dosa kita. Minta ampun itu artinya apa Bapak dan Ibu? Bukan sekedar astagfirullah al-azim. Ada orang mengatakan bahwa baca jelas astagfirullah 100 kali sehari, insyaallah hilang dosa. Apa kemudian itu? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Cuma di mulut saja. Sebab yang namanya fastaghfaru li dzunubihim, ya. Minta ampun akan dosa-dosa mereka. Apa kata Allah? Wa may yaghfiruz dzunuba. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Illallah, kecuali Allah. Tapi dikunci oleh Allah. Apa kuncinya? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ini ndak berbuat ulang balik akan dosa-dosa mereka. Nah, jadi kalau bertobat, ya sebenarnya bertobat, ndak berulang balik tu. Tapi kebanyakan manusia kan ndak begitu dah kalau masalah dosa. Ya. Kalau masalah dosa yolah salah demam. Dia astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari lupa aja. Gue dosa aja. Itu banyak-banyak. Ya Allah lalu puluh depan dia astagfirullahaladzim. Tapi memang sifatnya manusia bersifat khilaf, bersifat salah. Itu sifatnya manusia memang. Tapi kok bersengaja berbuat salah kan itu baik. Jadi kadangkala Bapak dan Ibu, kita berbuat salah itu banyak macamnya. Pertama memang kalau kita tidak tahu. Ada kita tidak tahu memang berbuat salah. Kalau tidak tahu baiknya apa Bapak dan Ibu? Mencari tahu. Kalau di akhirat kelak ketika kita berbuat dosa karena ketidaktahuan ditanya oleh Allah, hai fulan, kenapa engkau berbuat dosa? Ambo tidak tahu loh ya Allah. Abang itu adalah kawan. Mau kau tidak tahu uangnya? Nah, itu pertanyaannya kawan. Mau kau tidak tahu? Awak sengaja tidak tahu ya Allah. Kalau tidak tahu ringan hukuman. Gitu. Ya, tidak bisa Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika kita beramal dalam kehidupan dunia, kok asajo nangga kita buat, asajo nangga kita kerajuan harus tahu gitu hukumnya. Asajo nangga kita buat. Ma yang harus kita tahu hukumnya minimal nangga kita kerajuan. Harus tahu hukumnya itu. Makanya kaidah syarah mengatakan kepada kita al aslu fil af'ali at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal setiap perbuatan itu terikat dengan syariat Islam. Asal juga gitu kan. Baik urusan individu gitu, baik urusan bermasyarakat gitu, baik urusan bernegara gitu, baik hubungan laki perempuan, baik hubungan bisnis, semuanya terikat dengan syariat Islam. Oh itu orang penggale harus tahu hukum menggale. Oh kalau laki-laki lah mulai gadang mencari bini, Allah produksi kan mencari laki harus tahu bahwa hukum mencari bini. Baca hukum mencari laki. Oh lah babini lah balaki harus tahu bahwa hukum babini, bahwa hukum balaki harus tahu wak. Kalau kini kan tak tentu cik je tampu saja, kan gitu. Ya. Baca orang jadi bini bawa ke sama, nah, itu banyak. Ya, dibawa ke Ngaresiano, dibawa ke lubang Jepang. Nah, itu kan jadi persoalan. Ala dulu bajak pada Jawi, ada babinian orang. Nah. Apakah model itu Bapak dan Ibu? Enggak. Ya. Jadi al-aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Di asal setiap perbuatan terikat dengan syariat Islam. Apa maknanya? Kita harus tahu hukumnya apa yang kita kerajokan. Ke orang penggali gitu harus tahu hukum penggali. Kurang kerajo gitu harus tahu hukum kerajo. Bahas sebagai majikan awak, bahas sebagai pekerja awak harus tahu. Kau sebagai majikan, sebagai bos awak. Baca lu menyuruh orang kerajo.
Ya, disuruh orang kerajo, jangan telat membayar gajinya. Kau datang gaji sekali seminggu, dibayar sekali seminggu. Kau datang gaji per hari, dibayar per hari. Kau datang per bulan, bayarlah per bulan. Pokoknya jangan telat, sesuai kesepakatan yang itu. Boy. Banyaknya orang bos jadi bos gini kayunya, tapi orang tanahnya udah nyok. Banyaknya orang pada itu. Ya kan? Nyolah kayu jadi pemborong segala macam. Tiba di bulan Desember, ya, piti cairnya hilang, nak buat nama gaji le. Itu banyak kejadian apa dan ibu. Ya, dia tidak tahu hukumnya, bahawa hukumnya mungkin di dunia lebih. Beruntung wak, tidak lagi penerimaan gaji. Masuk piti ke dalam saku. Tapi apakah itu selesai di situ? Ya, aku harus tahu gitu bahwa hukum sebagai majikan. Sebagai anak buah pun harus tahu gitu bahwa hukum sebagai anak buah, sebagai ajir, sebagai pekerja. Anak disuruh dimajikan kerajuan. Ketentuannya kalau kerajo khusus, yuk kerajokan kerajo khusus. Kalau kerajonya kerajo umum, kerajuan kerajo umum. Ama kerajo kaden. Kerajo den ada dan disuruh pun kakok. Itu kerajo umum namanya. Ini tidak terikat. Dia ada juga kerajo khusus. Kerajo khusus. Kerajo den menjadi supir jadi. Ya kerja supirnya. Yang lain jangan disuruh. Disuruh yang lain itu lain duit tongannya. Kan kerja supirnya. Kan gitu. Bukan kerja jadi memboto jadi, dan suruh memangku jadi, bukan pay jadi. Itu kerja umum namanya. Ya. Harus tahu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Hukum-hukum tentang itu. Tapi kalau kita melanggar hukum Allah di situ terjadilah dosa. Nah, jadi dosa Bapak dan Ibu ada beberapa dosa tadi. Pertama, dosa melanggar kewajiban. Ada kewajiban diperintahkan oleh Allah kepada kita tinggal. Coba dosa gitu tuh. Contohnya, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, bayarlah zakat. Wa shaumu Ramadan, puasalah di bulan Ramadan. Itu perintah, kewajiban. Ketika kewajiban kita tinggalkan, maka untuk mengobat kewajiban itu adalah dengan mengqadha. Atau mengqadha, membayar, berutang gitu kepada Allah, dibayar utang. Contoh kita puasa, kita tinggalkan, diqadha puasa itu. Barang utangnya sehari ganti sehari, 2 hari ganti 2 hari, 3 hari ganti 3 hari. Melanggar kewajiban. Atau kita sembahyang, mulai kita balik dulu, mungkin acuk meninggal sembahyang kanak-kanak itu. Dan suan-suan bayi balik ini. Menjalang gitu mati. Ya, karena sembahyang harus bayi pula Bapak dan Ibu. Ya. Atau kita membayar zakat. Kalau zakat kurang kayu kok. Ya, kalau orang bansik nerimo zakat. Kok kayu membayar zakat. Sekali setahun membayar zakat. Ada zakat mal namanya. Kadang-kadang di ibu haratu berkilo-kilo di rumah ame. Ame sekilo, 2 kilo bersuruhan saya. Tapi tidak pernah keluar zakatnya. Kok ratu din mah ada kekeluaran zakatnya. Itu menjadi utang Bapak ini. So ame nanti simpan. Yang niat itu menyimpan wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau baliknya lebih dari 85 gram. Kok punya ame awak di rumah, mbak ame apa saja namanya. Kita bali niatnya untuk menyimpan. Maka kalau lebih 85 gram terletak, lebih setahun terletak keluar zakatnya. Tapi kalau ame perhiasan kita bali, tapi niatnya memang untuk perhiasan, tak ada bayar zakatnya. Tapi kalau ame perhiasan kira teratu awak, ame perhiasan pun untuk nyimpan piti juga kita biasa orang bali. Itu nah. Di Bali ame di Bali Subang, di Bali cincin. Untuk aku untuk anak sekolah besok. Tak ada penganan untuk dipakai melagak ke pasar, tak ada itu loh. Untuk pergi balik tak ada itu loh. Tapi kadang-kadang pergi ke pasar dipakai, pergi balik dipakai. Tapi niatnya menyimpan. Kalau menyimpan ada ame gitu model cincin, galang, subang, dukua, kalung. Kalau lebih 85 gram wajib dikeluarkan zakat. Kalau barang itu terletak 1 tahun. Ini kok barang awak ada 100 gram satu. Ya, 100 gram. Maka tahun ketiga lah wajib mengeluarkan zakat. Barang zakatnya 2,5 gram dari ame itu harus dikeluarkan. Barangkali kita mengeluarkannya sampai habis nisabnya itu.
Tidak sampai 85 gram terletaknya lain, baru nak bayar. Tapi masih lebih dari 85 gram tetap dibayar. Maka dalam Islam piti, ame tidak boleh ditimbun, tidak boleh disimpan. Kenapa? So kalau ditimbun, ini akan dimakan di zakat sampai habis. Wajib dikeluarkan. Kalau tidak, menjadi hutang, berdosa. Maka ubeknya dosa itu apa? Ya dibayar. Ditong para zakat panen dulu. Ditong. Bayarkanlah zakat. Ya, itu melanggar kewajiban. Yang kedua Bapak dan Ibu, ada dosa yang kita lakukan kok, melakukan larangan. Larangan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kerajokan. La taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Orang berzina, mungkin bercewek-cewek yang kemari mendekati zina, berdosa. Atau dia melakukan riba. Wa ahalul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi jual beli halal, riba haram. Tapi riba di sini Bapak dan Ibu, dosa yang sangat besar tapi dianggap bukan dosa. Itu sebenarnya gini tuh. Dosa riba aku sangat gadang. Tapi hari kini seperti tidak ada dosanya. Kenapa? Karena hampir seluruh orang melakukannya. Sehingga merasa tidak berdosa. Zina itu besar dosanya, Bapak dan Ibu. Riba itu lebih besar daripada dosa zina. Nah, 1 dirham makan riba, kata Nabi SAW, dosanya sama jo 36 kali berzina. Bayangkan. 1 dirham. Tahu 1 dirham? Hah? Lei. 1 dirham ni tahu? 1 dirham itu uang perak. Uang perak di zaman Nabi 1 dirham bareknya 2,975 gram bareknya. 1 dirham itu. Kok di kini dikalkulasi pitinya kalau perak saja gitu balik sekitar 40.000. Tapi kalau dirham dalam bentuk cetakan yang dibuat oleh Antam harganya sekitar 80 sampai 100.000. 1 dirham. Jadi kok 1 dirham itu kita makan karena riba, kecil Nabi. Dosanya sama dia 36 kali berzina. Berapa itu? Tapi kini awak merasa biasa saja. Bang komode itu hampir sado gitu kanai. Bali onda riba. Bali oto riba. Buat rumah riba. Nyokolanana riba. Mode itu Bapak dan Ibu hari ini. Tapi kita merasa tidak berdosa. Kenapa? Karena hampir seluruh orang melakukannya. Itu dosa yang luar biasa, sangat kadang. Ya, sirik dia tiupan itu. Sudah ada ampunan. Kalau riba masih ada ampunannya. Asal kita berhenti, syaratnya betul. Jadi kalau riba bisa diampuni oleh Allah, syaratnya pertama berhenti dari riba. Jadi kalau ada kini kita punya tuh riba, jual tuh bayar utang. Kalau ada punya rumah riba, jual rumah tuh bayar riba. Beli rumah lain. Kok kadang rumah beli rumah nilai kita. Biarlah kita tapi kita terhindar dari riba. Itu salah satunya. Minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dosa yang kedua. Nah, tapi itu dosa yang ketiga Bapak dan Ibu dan balik sebenarnya. Namanya dosa sesama manusia. Itu yang balik. Ya, karena dosa sesama manusia pun tidak bisa minta ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, tidak bisa. Ya, tidak bisa minta ampun kepada Allah. Harus diselesaikan juga yang bersangkutan. Nah, kecil Nabi SAW. Nanti di akhirat kelak ada orang-orang yang bangkrut. Nah, kecil Nabi, atadrunal muflisun. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kecil Nabi. Apa kecil para sahabat? Faqalu, mereka mengatakan al-muflisuna fina. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah la dirhama lahu wala mata.
Orang-orang ndak punya piti itu, ndak punya kenikmatan kecil para sahabat. Oh nampak dewa, oh pansi duitnya rumahnya buruk, punya tu ndak ada, punya onda ndak ada. Ah, itu orang yang bangkrut ya Rasulullah. Orang pansi itu. Kecil Nabi, ndak itu orang bangkrut dah kecil Nabi. Ya. Al-muflisu fi ummati kecil Nabi. Orang bangkrut di tengah-tengah umat aku, yati min yaumil qiyamah. Nantinya datang pada hari kiamat. Dengan apa dia datang dari kiamat? Bisolatihim, dengan solat mereka. Wa bisoimihim, dengan puasa mereka. Wa bizakatihim, dengan zakat mereka. Pahala solatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, sedekahnya banyak, naik haji berkali-kali, umrah berkali-kali, solat tak berhenti-henti, berinfak, macam-macam lah. Ya, di bawahnya pahala dosa nanti di akhirat. Tapi ketika nyo datang dari kiamat bersamaan dengan yati, nyo pun datang ke Nabi dengan apa? Qad satamahaza. Nyo pernah mencela orang lain. Pernah nyo mencela orang lain. Pesobok jadi pecaduit je. Ang buruk mah, ang bantu ang untuk baru mah. Ha? Kan ada orang macam begitu nah? Ada nak begitu. Kalau bagi mak orang tu kecil kau. Ang apa kau bantu siang kau. Ha. Bantu ni bagi kiampe ang kuman. Kan gitu. Waqad satama haza, pernah mencela orang lain. Atau bantu buruk ang buruk na bantu ang kumah. Nah, bantu buruk perangai buruk pula. Itu contohnya. Ya. Jadi waqad satama haza, pernah mencela orang lain. Yang kedua, waqad qazafa haza, pernahnya menuduh orang lain. Orang berbuat baik, orang elok, orang rajin ke surau, dituduhannya aku radikal. Orang rajin mengaji, aku teroris, aku calon teroris, atau orang yang elok-elok, aku tukang zina, ah, waqad qazafa haza. Atau waqad akalal mala, pernahnya makan harta orang lain. Nah, kalau orang penggali, kok salam tidak bayar, dia ambil barang orang tak bayar, atau keluar bersaji nampak terompak rancak, dia bawanya pulang. Nah, itu contohnya. Ya, wa akalal mala haza, pernahnya makan harta orang lain. Wasafaka dama haza, pernahnya menumpahkan darah orang lain. Atau waduraba haza, pernahnya memukul orang lain. Kata Nabi, maka nanti di hari akhirat itu akan diganti, diminta dengan pahalanya. Kalau puasa awak, kalau sembahyang awak, kalau zakat, haji, segala macam pahala kebaikan yang pernah kita buat, tapi pernah kita melakukan yang buruk-buruk tadi. Maka seluruh orang akan meminta itu. Selesai penghisapan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kamu masuk sarugonya. Laka berjalan, ya Allah stop. Kecil orang. Batu. Ini pernah mencaci engkau ya Allah. Oh iya, kurang palu istri. Datang orang lain, terumpah bola ya nu ya Allah. Nah, terumpah tu suruh kan cuk terumpah. Nah, kurang lo palu. Ambo pernah dibicarui istri ya Allah. Ah, kan ilus kan. Sampai habis palu tu bapak ini. Sampai habis. Kalau habis palunya kok, kata Nabi SAW, kalau habis palunya, maka dosa keburukan orang lain itu ditimpakan kepada dirinya. Nah, kini wak rajin sembahyang, rajin puasa, rajin zakat. Ini pernah wak hutang orang lain, tidak bayar. Ini kadang kalau hutang model itu, kalau hutang murahnya, ya, pasar rumah orang dia wak, sebentar datang salam lah, sehari, 2 hari, 3 hari, nyon. Pas kamu bayar. Bila janji-janji saja. Kecil lagu model itu. Ha, besok kabar eko, bila besok kabar eko. Ha, itu kecilnya kan. Sampai nak mati, ala lupa. Ha, akhirnya nanti ditariklah di akhirat, Bapak dan Ibu. Nah, itu banyak itu nanti. Sampai habis pahalanya, akhirnya dosa orang ditimpakan kenyo. Kalau dosa lah ditimpakan kenyo, apa yang terjadi? Kecil Allah SWT dilemparkannya lah ke dalam neraka. Jadi ada dosa yang tak bisa diampuni oleh puasa gitu. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berarti itu bukan dosa yang berkaitan dengan orang lain. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sekampuang Pak, senegari, itu mungkin sering bergaul, sering beraktivitas sehari-hari. Mungkin kata tolompe, tangan telonsong, kaki telangkahan. Nah, rasanya maka selama kita kau tahu kita salah, datang bilang minta maaf. Karena memang itu baiknya, tidak ada lain baiknya dah.
Tak bisa astagfirullahalazim ampunilah dosa hamba pernah memukul cianu ya Allah. Tak bisa. Harus orang tu dulu. Ya. Maka orang tu dah baang tenju den do. Dia akhirat sudah minta tangnya. Ah, aku betul kau apa? Hah? Apa kira-kira? Akhirat saya sudah. Ang baca hari dan tiarinya. Besok dan tinggal nerimu selainya. Ya, orang yang sabar kau dia tu. Ya kadang-kadang dia duit acok kau. Ya. Kadang-kadang berkata-kata menggunjing lah segala macam. Akhirnya terjadi tuduh menuduh. Nah, itu berbahaya. Maka kelak di hari akhirat akan diminta kepada oleh orang itu kepada kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua terhindar dari dosa. Terutama dosa yang berkaitan dengan kita sesama kita. Karena dosa itu tidak akan pernah hapus kecuali kita minta kepada mereka. Tapi kalau dosa melanggar larangan, ada hukumannya ditentukan oleh Allah sebagian di dunia. Contohnya, orang yang berzina, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, fajlidu kullu wahidin mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Kalau dicambuknya 100 kali hilang dosanya. Atau orang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Kalau dipotong tangannya, api dosanya. Tapi kalau dimasukkan penjara sudah hilang dosanya, badan tak kurung dosa sudah hilang. 2 kali. Maka dalam kehidupan hari ini, kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, dihukum di penjara di dunia modern ini, badan tak kurung dosa sudah hilang. Tapi kalau dalam sistem Islam, kalau hukum Allah yang diterapkan, ketika dilaksanakan hukum Allah ke badan kita, dosanya langsung hilang. Jadi di dunia kita lapih, di akhirat pun nanti setelah itu kita akan lapih. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana caranya? Kita harus menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita melihat hukum Allah lun tagak lun jalan kewajiban kita memperjuangkan tegaknya hukum Allah. Itu sebagai salah satu ciri bukti kita menjadi orang yang bertakwa. Mungkin itu kaji kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita terhindar dari segala dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.